Maria Sarah Chanel. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua, terutama kepada masyarakat Malaka. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya paket SNKT sampai dengan hari ini 3 partai koalisi itu masih solid mendukung SNKT, mendukung apakah di luar maupun di parlemen. Sampai hari ini 3 partai politik ini masih solid, masih setia sesuai dengan komitmen. Bahwa apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh PDIP bagi saya sah-sah saja, tapi dalam etika politik ini belum saatnya untuk disampaikan. Kenapa? Karena paket SNKT Pak Bupati Pak Simonahar dengan Pak Kim Taulin itu hasil perjuangan keras 3 partai ini. Tidak ada partai lain. Apakah merah, atau kuning atau apapun itu tidak ada. Jadi ini adalah hasil kerja keras 3 partai politik ini, yaitu PKB, PSI, dan Perindo. Oleh karena itu kan kami ini kerja keras. Jadi untuk pemilu 2024 ini tidak usah intervensi Pak Simon, tidak usah intervensi Pak Kim, karena mereka itu terikat dalam kontrak komitmen politik pada saat menerima SK dukungan dari 3 partai politik ini. Salah satu poin adalah membesarkan 3 partai politik itu di Malaka, di pusat, di provinsi. Itu harus, karena itu etika politik yang sudah kita ikat pada kita tanda tangan pada saat penerimaan SK dukungan. Jadi saya berharap teman-teman dari partai politik lain bersabar diri, jangan memaksa kehendak, beri kesempatan kepada Pak Simon dan Pak Kim untuk membesarkan 3 partai politik ini dulu. Manakala periode berikut, kalau partai lain mau mendukung Pak Simon dan Pak Kim, itu menuntut haknya itu tunggu pemilu berikut. Tetapi untuk pemilu kali ini, saya berharap partai-partai yang lain menghormati etika politik. Jangan memaksa kehendak, ya. Jangan memaksa kehendak, karena Pak Simon dan Pak Kim itu lahir dari sebuah perjuangan yang susah dari 3 partai politik itu, gitu. Jadi sekarang kami 3 partai politik itu masih mengkawal, masih menjaga mereka 2 hubungan baik-baik, dan koalisi ini masih solid, masih komunikasi baik-baik. Kami menjaga di parlemen, kita jaga di masyarakat juga, kita jaga. Semua program-program pemerintah ini kita dorong, kita bantu, kita perjuangkan, dan semua berhasil, semua jalan. Bangun kantor, anggaran ini kita semua dukung. Perda tentang adat kita dukung, sudah ada. Infrastruktur bangun kita dukung. Jadi partai-partai lain yang sekarang ini mau menempel diri di Pak Bupati dan Pak Wakil sekarang itu, saya minta untuk tahan diri, etika politik, tahan diri. Jangan memaksa kehendak, intinya jangan memaksa kehendak. Nanti untuk kesepakatan itu ada Pak Sekretaris DPW DPC PKB ada di sini akan menyampaikan. Lalu ini ada Perindo. Jadi saya berharap kepada masyarakat jangan terpengaruh, karena bupati dan wakil sekarang itu hasil perjuangan dari PKB, PSI, dan Perindo, bukan perjuangan dari partai lain-lain. Itu jelas. Jadi saya berharap kepada Pak Bupati dan Pak Wakil jangan terkecoh dengan isu-isu atau apapun, ya. Tapi fokus bekerja untuk rakyat Malaka sesuai dengan janji-janji kampanye waktu itu, dan fokus untuk membantu dan membesarkan 3 partai politik ini di Malaka, di provinsi maupun di DKI Jakarta, di DPR RI, ya. Jadi saya sekali lagi saya tegaskan bahwa sampai hari ini koalisi ini masih solid. Jujur aja, saya sebagai pimpinan DPRD, saya sangat komitmen konsisten dengan anggota fraksi dari partai pendukung. Selalu kita mendukung program pemerintah. Kita membangun komunikasi lintas fraksi dengan fraksi-fraksi lain untuk mendukung, meneruskan program-program pemerintah, gitu. Sehingga kita berharap Pak Bupati, Pak Wakil ingat kembali kontrak politik yang sudah kita tanda tangan pada waktu itu.
Jadi saya juga berharap kepada partai politik, saya tidak menuduh, yang tidak mendukung SNKT pada 2020 lalu, bersabar diri dan jangan menuntut hak berlebihan. Etika politik harus kita jaga. Harusnya hormati orang lain yang sudah bekerja. Nah, kalau sesuai dengan adat orang Wesiwani, saya ide makriya nanu atak nanu nai, saya ide makriya nanu nai nanu atak. 2020 kami bekerja bagaikan babu, maka sekarang kami harus memanen. Bupati dan wakil bupati saya tegaskan harus ingat itu. Yang kerja seperti Atta, 3 partai politik bekerja seperti Atta, harus diurus, harus diatur, diurus supaya partai politik ini tetap besar di Republik ini. Dan ini hasil perjuangan kami. Kami berhak untuk menuntut. Loh, ini perjuangan kami. Kenapa dulu waktu itu partai-partai lain tidak mau bergabung dengan paket SNKT? Tidak boleh. Jadi itu dari saya. Sabar dulu. Lanjutannya, ya. Apakah sudah ada komunikasi politik dengan Pak Bupati dan juga Pak Wakil terkait dengan rencana ini untuk memberikan dukungan ini? Ya, artinya begini. Saya tegaskan lagi bahwa sampai hari ini koalisi ini tetap solid. Lalu koalisi ini, 3 partai politik ini tetap kawal dan mendukung penuh program pemerintah di DPRD maupun di tempat lain. Coba cek rekam jejak. Contoh, fraksi PKB dalam pemandangan umum fraksi, kata putus fraksi atau PSI, Perindo selalu mendukung. Kan kita komitmen dengan kesepakatan yang kita sudah buat ini. Sehingga kita berharap Pak Bupati dan Pak Wakil jangan terpengaruh, tapi harus besarkan 3 partai politik ini. Ini momen politik, apalagi pemilu, pileg. Apalagi sekarang harus diingat bahwa salah satu kader terbaik kami PKB, ketua umum kami Caimin, itu calon wakil presiden. Dan ingat bahwa yang tanda tangan SK dukungan untuk SNKT itu adalah Caimin, ketua umum kami. Jadi Caimin harus menang di Melaka. Apapun ceritanya, bupati dan wakil bupati harus tanggung jawab, punya beban moral. Bang sudah pakai orang punya kuda, sudah sampai finish, ya kan? Ini sudah pakai kami punya kendaraan ini, sudah pakai kami punya kuda ini, sudah pakai kami punya kuda. Lalu tidak boleh lupa, harus memenangkan paket Amin di Melaka. Karena calon wakil presiden itu adalah ketua umum kami, ketua umum PKB. Kali ini PKB yang menang di Melaka. Caimin juga, paket Amin juga, Caimin juga harus menang di Melaka. Apapun ceritanya, ya harus menang. Tahunya bupati dengan wakil bupati. Nah, itu. Baik, mungkin masih ada yang lain. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk masyarakat Melaka, Renurai Melaka yang kami kasihi. Kami Partai PKB, Partai Perindo, dan sahabat Partai PSI hari ini izin karena tidak hadir, tetapi kami mau menyampaikan untuk Renurai Melaka. Yang pertama, sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani di Jakarta untuk memberikan dukungan kepada paket SNKT sampai dengan detik ini berlaku hingga tahun 2026. Artinya dukungan paket SNKT dari Partai PKB, Partai PSI, dan Partai Perindo secara internal partai. Untuk PSI dan Perindo saya tidak menggurui ADART-nya, tetapi untuk PKB Pak Wakil Ketua sekaligus sebagai Ketua Dewan Suro dalam hierarkinya adalah penasihat PKB di Kabupaten Melaka. Kami belum menerima surat yang mengatakan menarik dukungan. Artinya sampai detik ini masyarakat Melaka ada polemik soal siapa yang mau dicalonkan dan siapa yang mau mencalonkan. Itu hak dan kebebasan warga negara. Tetapi kami Partai PKB meminta agar paket SNKT yang sudah dibesarkan dari 3 partai 5 kursi
kami tidak menuntut melebihi kapasitas, tetapi ingat janji bahwa etika politik itu harus dipakai. Ya. Yang kedua, dalam menjalankan fungsi sebagai kesepakatan yang sudah ditandatangani dalam Fakta Integritas, fraksi PKB sebagai fraksi murni dalam paket SNKT selalu dalam pandangan umum fraksi, dalam rapat-rapat komisi selalu menyuarakan, selalu membangun koordinasi dan korelasi dengan fraksi-fraksi lain di komisi, dan di akhir kata putus fraksi selalu menyatakan mendukung, menerima untuk ditindaklanjuti dan dikerjakan di Kabupaten Melaka. Artinya kami sadar bahwa PKB yang telah membesarkan dan memberikan kehormatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2026. Yang ketiga, fraksi PKB selalu di dalam rapat umum, di dalam pandangan umum, di kata putus fraksi tidak pernah mengatakan, membelot, bahkan melupakan jasa akan dukungan paket SNKT. Partai PKB dengan fraksinya selalu bersama koordinasi, komunikasi, dan membangun relasi dengan fraksi-fraksi lain untuk menggolkan setiap visi misi yang diprogram oleh paket SNKT untuk didedikasikan buat masyarakat Rindu Raya Melaka. Terima kasih. Baik, terakhir dari Perindo. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore untuk paket SNKT dan seluruh masyarakat Melaka di mana saja berada. Mencermati, mengikuti apa yang dikatakan oleh tokoh politik tertentu tentang tuntutan untuk SN memenangkan partai PDIP di Melaka. Saya kira hal ini tidak masuk di akal. Kenapa saya katakan tidak masuk di akal? Karena seperti tadi dari PKB sudah bersuara bahwa komitmen 3 partai memenangkan paket SNKT di Kabupaten Melaka ini melalui suatu perjuangan panjang dan pengorbanan luar biasa. Pak Simon awalnya dia mencalonkan diri dari Partai Perindo. Terakhir beliau meninggalkan Perindo. Tetapi kami dari Partai Perindo tetap komit dengan 2 partai lain, yaitu PKB dan PSI, untuk tetap mendukung beliau di dalam membangun daerah Melaka. Sampai bukan hanya memberikan dukungan moral saja di gedung politik ini, di parlemen ini, kami juga sungguh serius membangun komunikasi politik dengan semua partai untuk memenangkan, menggolkan semua rencana kerja yang merupakan visi misi daripada SNKT. Nah, oleh karena itu tanggung jawab moral secara politik SNKT terhadap PKB, PSI dan Perindo harus tetap ada sampai dengan 2026. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya tambahkan, saya cerita sedikit ya. 2020 yang lalu, paket SNKT itu mendaftarkan di semua partai politik. Tapi yang mengakui, yang mengakomodir itu hanya PKB, PSI, dan Perindo. Jadi partai-partai lain, saya minta dengan hormat, jangan memaksa kehendak. Beri kesempatan ini kepada Pak Simon selaku Bupati Melaka, Pak Kim selaku Wakil Bupati Melaka, untuk mengurus 3 partai ini dulu. 3 partai ini dulu, 3 partai ini, karena pileg sudah dekat. Nah, pileg ini sudah dekat, jadi jangan memaksa kehendak. Ya teman-teman, saya berharap kalau sampai ada yang membaca ini, tolong disampaikan, jangan memaksa kehendak. Ini biarkan Pak Simon dan Pak Kim itu urus 3 partai politik ini dulu. Nanti setelah ini pada pilkada 2024 nanti, kalau teman-teman partai lain mau mendukung, setelah itu baru boleh menuntut hak. Ya, sekian dan terima kasih. Saya tidak bermaksud yang lain-lain, tapi ini komitmen 3 partai politik masih solid terhadap pemerintahan ini. Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir. Ini dalam realita politik yang saya lihat di lapangan, bahwa Bupati dia sudah jalan untuk kepentingan partai lain. Apa sikap daripada partai pengusungnya ada? Ya, artinya begini, bahwa apakah dia jalan, Pak Bupati jalan ke partai lain atau siapapun,
Tapi saya hanya mengingatkan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk tanggung jawab Polri terhadap 3 partai politik ini. 3 partai politik ini. Pak Bupati harus mengingat kembali tanggung jawab Polri terhadap 3 partai politik ini. Apapun ceritanya harus tanggung jawab. Karena 3 partai ini berjuang dengan darah-darah. Yang lain-lain ini ya itu tidak, fisiknya tidak ada. Ya jangan NTT lah. Numpang tenda terpesona tidak boleh. Tidak boleh. Ini saya tidak menuduh, tapi saya minta partai-partai lain jangan memaksa kehendak, ya, jangan memaksa kehendak kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Biarkan mereka dua ini urus 3 partai politik ini dulu di Pileg 2024. Di Pileg 2024. Karena apa? Karena pada waktu 2020 semua partai politik tidak mau menerima paket SMKT untuk mereka. Ini fakta. Ini fakta. Hanya 3 partai politik dengan 5 kursi. 5 kursi berjuang dengan darah-darah. Begitu. Jadi saya minta kalau misalnya ada Pak Bupati atau Pak Wakil bekerja untuk partai lain, saya minta kembali ke jalan yang benar. Kembali ke komitmen awal kita. Kembali kepada komitmen awal kita. Kembali ke jalan yang benar. Begitu. Kalau tidak kembali bagaimana? Kalau tidak kembali? Karena begini. Ini menurut tokoh politik saya, Bapak Ludovicus Tauli. Dia selalu mengatakan, Besia, maliku mola, kuda rindia tidak taruh menanosa. Maliku salah mola kuda mau vinu ida, taruh osan okalabutan. Kalau tiga partai ini kuda rindia mengantarkan Bapak berdua menjadi wakil bupati. Artinya kuda rindia. Yang lain-lain belum teruji soal loyalitas, soal lain-lain belum. Saya tidak menuduh, tapi yang lain-lain belum. Kalau 3 partai ini sudah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan keberpihakan yang tinggi untuk mengkawal pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Oke, pas.